Oke, halo teman-teman semua. Di video kali ini aku bakalan nge-sharing ke kalian ya teman-teman pengalaman mendakiku kemarin waktu malam satu suro coy. Jadi kalau film-film zaman dahulu itu satu suro itu yang terkenal adalah filmnya si Ibu Susana ya teman-teman, filmnya Susana. Dan karena aku udah bermimpi lama gitu ya pengen mendaki satu suro, maka dari itu aku rencanakan untuk pendakian satu suro. Nah, tepat malam satu suro kemarin itu aku mendaki gunung, tepatnya di Gunung Prau via Wates coy. Di sini aku bersama anggotaku ada 4 orang ya. Aku sendiri, terus ada JJ, Farhan dan juga Burhan. JJ cewek sendiri gitu loh. Nah, kita sebenarnya mau berangkat itu pagi coy, pagi. Cuman karena ya kendala gitu ya, si Farhan kerja dulu, terus si Burhan ada urusan, sehingga yang tadinya pagi itu kita berangkat dari rumahku itu udah jam 12-an lebih coy. Dan kita sampai ke base camp Wates itu udah asyar ya teman-teman, habis asar. Dan karena udah habis asar itu kita dari base camp menuju pos 1 sebenarnya kalau jalan bisa sih, soalnya base camp Wates itu kan landai ya, jalurnya masih landai, lahan-lahan warga, ladang warga juga. Cuman Farhan ngide sehingga yang harusnya jalan itu 1,5 jaman gitu ya, 1 jam 1,5 jam itu kita naik ojek coy. Ojeknya sendiri cukup murah ya. Oke, ojeknya sendiri cukup murah ya. Untuk dari base camp sampai pos 1 itu cuman 20.000 doang coy. Nah, aku prediksi itu sampai pos 3 gitu ya. Kita kan ngecampnya di pos 3 coy. Nah, aku prediksi sampai pos 3 itu habis isya. Ya karena beneran landai gitu loh. Jalurnya landai dan juga ya vegetasinya yang nggak begitu lebat, udah jalurnya landai itu bakalan cepat. Nah, kita udah selesai ngojek, perjalanan ojek masih biasa-biasa aja. Dan maghrib itu kita udah sampai di pos 1, hehehe gitu kan, sambil sebat santuy gitu. Akhirnya kita menyiapkan senter dan melanjutkan perjalanan dari pos 1 OTW pos 2 coy. Nah, itu kondisi sudah memasuki malam satu suro ya teman-teman. Wes, tahun baru Islam, malam satu suro. Dan posisi pendakiannya itu Farhan dulu, terus ada Burhan, baru JJ, terus aku jadi swiper. Aku yang di bagian paling belakang ya teman-teman. Aku jadi tim penyapu. Nah, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi nih di malam itu gitu kan. Center di situ cuma 3, yang satu di bawah Farhan sama Burhan, terus satunya di bawah JJ. Farhan sama Burhan ini senternya barengan ya, satu JJ, terus aku pakai headlamp kecil coy. Headlampnya itu pun udah nggak begitu terang ya cahayanya. Istilah Jawanya itu headlampnya bleret gitulah, cahayanya itu bleret. Hidup segan mati tak mau coy. Nah, aku ada cuplikan videonya gitu ya, ketika aku jalan ditemani sama Marlboro gitu kan, udut Marlboro sambil udut, headlampnya yang ya cahayanya remang-remang kayak gitu ya. Nah, ketika aku jalan itu kan di belakang harusnya nggak ada orang ya, orang aku cuman rombongan berempat. Di samping itu juga kebetulan lagi PPKM gitu ya. Jadi pendaki-pendaki dari luar Wonosobo itu tidak bisa masuk coy, tidak bisa masuk ke daerah Wonosobo. Jadi otomatis kayak ini gunung itu privat banget gitu loh. Ini gunung privat banget. Pendakian aja cuman tenda, aku waktu naik itu cuman berempat doang gitu loh. Nah, itu intinya tidak ada orang ya teman-teman. Yang daki itu cuman berempat doang. Tidak ada orang sama sekali. Dan ya, ketika aku jalan di paling belakang itu kayak ada bayangan putih mengikuti gitu loh teman-teman. Kayak ada bayangan putih mengikuti gitu. Tapi setiap kali aku nyenteri bayangan itu pakai senterku yang blurred tadi, yang remang-remang, itu selalu bayangan itu hilang gitu loh. Tapi kalau aku melanjutkan jalan madep ke depan lagi dan melanjutkan jalan lagi,
itu bayangan itu terus ngikuti gitu loh, terus ngikuti, cuman dia nggak begitu dekat ya teman-teman. 2-3 meteran dari aku lah, posisi aku yang terakhir itu ya, aku jadi sweeper. Itu terus kayak gitu terus sampai pos 2 OTW pos 3 itu aku udah bisa jalan ngikuti anak-anak gitu loh. Jadi karena aku ngerasa ada yang janggal gitu ya di malam 1 suro itu, terus aku nempel ngikuti anak-anak. Yang tadinya aku agak jauh sekarang nempel gitu loh, jalannya nempel ngikuti anak-anak. Sampai akhirnya kita jalan nemuin pos 3 itu beneran hampir isya gitu loh. Jam 7:15 OTW setengah 8 lah. Itu udah sampai pos 3 coy. Hehehe, pasang senter, sebat lagi, terus sambil istirahat sejenak sebelum kita bikin tenda gitu ya. Terus setelah itu aku pasang senter yang padang ya, senter yang apa itu? Senter yang terang aku pasangin ke pohon, terus aku sorotin ke yang tempat nantinya kita bikin tenda. Setelah itu kita bikin tenda aja. Nah, kita bikin tenda, bongkar tas, kita masukin ke dalam tenda jadi. Ada rombongan yang baru naik teman-teman. Nah, rombongan itu adalah rombongannya Mas Bagas dari Solo ya. Mas Bagas sendiri rombongannya ada 4 orang coy. Jadi yang tadinya tempat itu privat cuman rombonganku doang, itu sekarang berbagi tempat sama rombongannya si Mas Bagas dari Solo itu. Oke, singkat cerita, malam itu kita lalui ya dengan ya kejadian mistis di malam itu cuman kayak gitu doang gitu loh. Selebihnya aku main poker, terus aku sama Mas Bagas ngobrol santuy gitu kan. Terus aku ngambil air juga buat kebutuhan masak. Oh ya, for your info aja, di perahu Via Wates itu ada sumber air coy. Jadi kita nggak perlu bawa aqua dari bawah ya. Umpamanya kalian bawa 1 botol aja cukup. Karena di pos 3 tempat aku ngecamp itu ada mata air coy. Jadi ya enak banget gitu loh buat camp ceria, camp santuy gitu. Oke. Terus setelah main poker kurang lebih jam 1 malam, itu aku bersama rombongan tidur bro. Tidur. Cuman kita nggak niat buru sunrise ya. Jadi kita habis itu bangunnya kesiangan gitu ya. Bangun kesiangan dan sekitar jam 9-an itu aku memutuskan untuk naik ke Bukit Rindu coy. Nah, kita naik ke Bukit Rindu. Bukit Rindu itu dari pos 3 tempat aku ngecamp itu dekat ya. Paling cuma jalan 15 menitan sampai ke Bukit Rindu. Terus foto-foto, wah aku fotonya bagus-bagus gitu loh. Karena ya kita bawa Farhan, si kameramen handal gitu loh. So buat kalian yang belum follow Instagramku jangan lupa follow ya, karena foto-fotoku tentang gunung bagus-bagus gitu ya. Kita foto-foto dan akhirnya kita kesiangan buat turun gitu loh. Tahu-tahu udah panas aja, udah jam 12 aja gitu. Nah, ini ada kejadian aneh lagi coy. Ketika kita turun dari Bukit Rindu, itu kita bertemu 2 orang pendaki ya. 2 orang pendaki itu tanya sama aku gitu loh. Bang, mata air itu masih jauh nggak gitu loh. Karena mata airnya ada di pos 3 ya aku jawab aja, wah mas, mata airnya di bawah gitu loh. Terus mas-masnya berdua itu sambil pucat bilang, piye iki? Meh juga mata airnya ora, meh juga banyu ora. Tapi nang ngisor ya. Oh ya wis mas, tak munggah wae gitu loh. Dia mau naik lagi gitu loh. Padahal tanya mata air tapi kok naik gitu kan. Terus 2 pendaki itu lost gitu kan. 2 pendaki itu terus naik. Lah, tanya mata air tapi kok malah naik gitu kan aneh. Terus di belakang 2 pendaki itu tadi itu ada segerombol pakde itu bilang yang intinya mau ziarah coy. Pakde itu jumlahnya sekitar 6-7 orangan ya. Terus aku ingat banget yang paling depan itu dia pakai peci warna putih, bajunya nggak ngerti warna apa, terus dia pakai rompi gini ya kayak jas, terus dia pakai apa itu namanya sarung warna hijau dan juga dia bawa golok coy. Nah terus di belakangnya itu ada yang ngikuti, pakde itu ada yang ngikuti.
Nah, ketika Pak De itu lewat papasan sama aku, itu baunya itu wangi banget ya teman-teman. Baunya wangi banget itu. Anjir, ini orang beneran atau enggak gitu kan. Terus aku tapi dalam hati udah menduga gitu loh. Ini rombongan orang ziarah gitu kan. Kan satu suro ya teman-teman. Tadi malam aku ndaki waktu malam satu suro dan gila motor. Tadi malam aku ndaki pas malam satu suro dan ya sekarang bertepatan sama satu suronya gitu loh. Jadi mungkin ada orang ziarah gitu. Tapi aku ingat lagi, kalian bisa browsing juga bahwa di perahu itu tidak ada petilasan atau makam, bro. Jadi mereka itu mau apa ya? Mau ziarah di mana gitu loh kan? Aneh. Nah, terus keanehan yang aku rasain aku utarakan ke JJ dong. Terus aku ngobrol sama JJ. Kayak rombongan wong ziarah. Sorry ya kalau banyak motor gitu kan. Kita lanjut aja. Aku ngomong sama si JJ, kayak rombongan wong ziarah. Terus anda iya no kan. Terus akhirnya dari 7 rombongan itu tadi, rombongan yang papasan sama aku ya, rombongan Pak De itu. Nah aku ngobrol sama orang yang terakhir gitu loh, yang pengikut yang terakhir. Terus aku tanya, Mas meh neng di no kan. Nah dia orang itu jawab, meh nenggone makam mas, no kan. Loh, ning perahu ono makam po mas? No, aku tanya gitu, terus dia jawab, iya mas enek nenggone dhuwur, no. Dia jawab gitu. Terus aku penasaran lagi dong, jiwa kepoku kan tinggi gitu ya. Lah nek ono makam neng di mas, no. Aku ndaki wes 50 kali lebih di perahu, itu nggak pernah tahu bahwa Gunung Perahu itu ada makamnya boy. Nah terus masih ngancer-nganceri, engko ono pertigaan yang ngone dhuwur, nah neng ngone kiri ke ono mas makam, terus neng ngone kanan iku juga ono makam, terus neng kono ki juga ono akeh makam. Kalau kalian nggak tahu bahasa Indonesianya, di atas itu juga ada banyak banget makam. Itu kata orangnya ya. Terus aku dengan jiwa kepo lagi, loh mas, yo po. Lah nek aku melu munggah piye? Ngono kan? Aku tanya kayak gitu. Terus Mas iku jawab gini. Ya ora apa-apa Mas, tapi harus nganggo izin mbah-mbah sing ning ngarep kae gitu loh. Atas dasar izin dari si mbah-mbah yang depan tadi. Kan aku aneh gitu ya. Aku udah mau ngikut gitu. Tapi karena rombonganku itu ya teman-teman, timku udah pada turun, terus aku di situ orang yang sendirian gitu ya, ngobrol sama rombongan lain. Aku orang terakhirnya, jadi ya udah aku putusin buat turun nyusul teman-temanku. Dah. Terus kita turun lagi ke area camp ya teman-teman, ke area camp. Dan di area camp itu rombongannya Mas Bagas yang dari Solo tadi itu lagi masak boy, lagi masak. Terus aku tanya dong, Mas, delok rombongan Pak De munggah ora? Dan mereka jawabnya nggak lihat. Aneh kan? Padahal jalur di situ itu cuman jalurnya satu doang, dan mereka itu nggak ketemu Pak De ku. Lah kita panik dong. Kita berempat dari Bukit Rindu itu ketemu sama pendaki 2. Pendaki 2-nya itu ngelewati area camp. Nah, yang intinya itu gini ya. Pendaki rombongannya Mas Bagas bilang kalau mereka itu juga ngelihat dan nyapa rombongan yang 2 orang tadi. Tapi di belakangnya rombongan 2 orang itu kan aku dan rombonganku lihat rombongan lain yang Pak De itu tadi yang aku tanya. Sedangkan rombongannya Mas Bagas nggak lihat dong kalau pendaki yang Pak De itu naik. Pak De yang katanya mau ziarah itu rombongannya Mas Bagas itu nggak lihat boy. Nah kan di situ aku udah mulai aneh, anjir, itu orang beneran atau bukan yang mau ziarah gitu kan? Cuman kan aneh aja gitu loh. Di atas selama ini aku nggak tahu kalau ada petilasan lah. Tadi kita ketemu rombongan ziarah misterius yang katanya mau ke petilasan, mau ke makam gitu loh. Buat kalian yang tahu ya tentang Gunung Perahu itu ada makam atau petilasannya enggak, silahkan tulis di kolom komentar di bawah aja. Udah. Keanehannya masih lanjut lagi ya teman-teman. Terus aku ngobrol-ngobrol sama rombongannya Mas Bagas itu ya, sama adiknya Mas Bagas. Di situ aku ngobrol-ngobrol, loh,
Tenan ah, kowe ra weruh rombongan Pak De mau iki rombongan Pak De nan burine cah loro sing munggah ngono lho. Ora Mas, kita itu nyapanya cuman bocah loro sing munggah mau. Kita itu nyapanya cuman anak 2 yang naik itu tadi. Di belakangnya kita sama sekali nggak lihat orang lagi. Lah padahal di belakangnya orang 2 itu tadi kita sempat ngobrol sama rombongan Pak De yang ziarah itu tadi. Kan nggak make sense gitu loh, nggak make sense anjir. Untung aku nggak jadi ikut sama rombongan Pak De tadi ke makam, ke tempat ziarah. Kalau misalnya aku jadi ikut ke tempat ziarah tadi, ya nggak tahu, mungkin aku jadi salah satu pendaki yang hilang ya teman-teman. Mungkin aku juga nggak ngerti. Mungkin aku nggak bikin video kayak gini karena aku nggak hadir di sini, karena aku udah ke mana nggak tahu ya. Yang jelas ya Pak De itu rombongannya aneh gitu loh. Terus yang lebih aneh lagi, Pak De itu nunjuk waktu aku anjir motore. Waktu aku suruh jelasin gitu ya makamnya itu di mana Pak, gitu kan. Nek misalnya ono makamnya neng di. Terus Pak De itu ngacungi ke arah kanan, ngacung ke arah kanan. Padahal kalau kalian pernah ke perahu Via Wates, di sebelah kanan itu jurang boy, jurang gini. Kan lebih nggak make sense lagi gitu loh. Mana ada semisal makamnya ke dalam jurang gitu. Aneh boy, serius aneh. Dan ya itu tadi. Mungkin untuk pengalaman yang bisa aku share sewaktu pendakian malam 1 suro itu kayak gini ya teman-teman. 1 suro Via Wates. Semoga bermanfaat buat kalian yang memiliki pendapat aneh atau pernah daki tapi punya pengalaman aneh, silahkan sharing di kolom komentar di bawah coy. Mungkin aku bisa nanti ngobrol-ngobrol bareng kalian juga ya. Semua pendakianku pasti aneh-aneh kok, jangan khawatir. So mungkin untuk videonya kayak gitu aja. Jangan lupa komen, like, share, dan thank you. See ya. Subscribe juga ya, jangan lupa subrek teman-teman.